Ada, guys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Elika dan Pak Hasbi sebagai dosen pembimbing mata kuliah metode numerik. Yang saya sayangi teman-teman satu angkatan. Pada hari ini kami akan melakukan presentasi kelompok 6 metode numerik dengan judul second degree spline atau spline kuadratik. Baik, slide selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok 6. Oke, dari kelompok 6 itu terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Aisyah Nadirah, kemudian Alia Sativa, kemudian Amirah Nada Pratiwi, selanjutnya saya sendiri, Bagas Alfaruk Muhammad, dan selanjutnya Della Puspitasari, kemudian ada Mevi Kasari, dan Nadia Bella Sapitri. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi. Definisi spline kuadratik yang akan dijelaskan oleh Mevi Kasari. Kepada saudari Mevi Kasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama mengenai spline kuadratik. Spline kuadratik adalah metode interpolasi yang menggunakan polinomial derajat 2 untuk menghubungkan titik-titik data. Dengan setiap segmennya didefinisikan pada interval tertentu dan menjaga kekontinuitas fungsi serta turunannya. Secara sederhana, spline kuadratik ini merupakan fungsi kuadrat berbentuk potongan-potongan yang dapat dibedakan secara kontinu, di mana setiap bagiannya tersusun dari kombinasi linier fungsi dasar X, yaitu 1, X, dan X kuadrat. Agar suatu fungsi itu disebut dengan spline kuadratik, maka harus memenuhi yang pertama, domainnya itu terdefinisi pada interval A, B. Kemudian yang kedua, fungsi dan turunannya atau kemiringan itu harus kontinu, yang artinya kurva dan arah kemiringannya itu tidak terputus. Yang ketiga, ada titik-titik khusus yang disebut sebagai simpul atau nodes, yaitu T0, T1, hingga Tn, yang tersusun berurutan dari A ke B. Yang mana juga pada setiap potongan antara TI dan TI plus 1, itu kurvanya berbentuk polinom derajat 2, seperti AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, mungkin itu saja mengenai definisi dan juga syarat suatu fungsi dikatakan spline kuadratik. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudari Mevi atas penjelasannya. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh saudari Nadia. Kepada saudari Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal. Di sini ada soal yaitu tentukan apakah fungsi berikut merupakan spline kuadrat atau bukan. Di sini ada suatu fungsi Qx dengan potongan fungsi yang pertama itu ada x kuadrat dengan interval x lebih dari sama dengan min 10 kurang dari sama dengan 0, dan potongan fungsi kedua yaitu min x kuadrat dengan interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1, dan potongan fungsi yang ketiga yaitu 1 dikurang 2x dengan x lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 20.
Nah, untuk langkah pertama itu, sebelum kita menentukan apakah fungsi Ki dan Ki aksen ini kontinu, kita akan cek dulu bentuk polinomial dari fungsi tersebut, dari potongan-potongan fungsi tersebut. Kita lihat di sini untuk potongan fungsi pertama, yaitu X kuadrat dengan interval min 10 sampai dengan 0, itu adalah polinomial berderajat 2. Dan potongan fungsi yang kedua, yaitu min X kuadrat dengan interval 0 sampai dengan 1, itu adalah polinomial berderajat 2. Dan untuk potongan fungsi yang ketiga dengan fungsinya yaitu 1 min dikurang 2x dengan interval 1 sampai dengan 20 itu adalah polinomial derajat 1. Nah, meskipun pada interval 1 sampai 20 ini adalah polinomial berderajat 1 atau derajatnya itu hanya 1, akan tetapi tetap diperbolehkan karena syarat dari spline kuadratik itu adalah maksimal derajatnya 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengecek kekontinuan dari fungsi Qx ini. Dan juga Qi aksennya. Yang pertama itu kita akan cek di titik X sama dengan 0. Jadi nilai fungsi dari kiri dan kanan itu harus sama. Jadi yang pertama itu kita cek terlebih dahulu, kita tentukan dulu fungsi untuk limit kiri dan limit kanannya dari fungsi Qx ini. Mana potongan fungsi yang sebagai fungsi limit kiri dan mana potongan fungsi sebagai fungsi limit kanan. Jadi di sini untuk X sama dengan 0, kita cari bagian yang berlaku sebelum atau sampai dengan 0 untuk fungsi limit kirinya. Nah, di sini yang berlaku sebelum atau sama dengan 0 itu atau sampai dengan 0 itu ada pada fungsi yang pertama yaitu X kuadrat. Maka X kuadrat ini kita akan gunakan sebagai fungsi limit kiri untuk X sama dengan 0. Dan fungsi limit kanan itu kita akan mencari potongan fungsi yang berlaku setelah atau mulai dari 0. Nah, di sini kita lihat untuk fungsi yang kedua yaitu min X kuadrat itu intervalnya dari 0 sampai dengan 1. Sehingga akan kita gunakan sebagai fungsi limit kanan untuk X sama dengan 0. Jadi di sini kita cek, yang pertama itu fungsi limit kirinya, tadi kita menggunakan X kuadrat, jadi limit X mendekati 0 dari kiri untuk fungsi Qx sama dengan limit X mendekati 0 dari kiri, X kuadrat untuk X kuadrat itu sama dengan 0. Jadi X-nya ini tuh kita ganti dengan 0, karena X tadi sama dengan 0, sehingga 0 kuadrat itu sama dengan 0. Kemudian kita cek untuk fungsi limit kanannya. Nah, fungsi limit kanannya itu kita menggunakan fungsi yang kedua, potongan fungsi yang kedua, yaitu min X kuadrat. Jadi, nilai limit X mendekati 0 dari kanan, itu untuk min X kuadrat. X kuadratnya kita ganti nilainya menjadi 0 sehingga hasilnya adalah 0. Jadi nilai fungsi dari limit kiri dan juga nilai fungsi dari limit kanan untuk X sama dengan 0 itu nilainya sama. Sehingga untuk fungsi dengan X sama dengan 0 itu continue. Kemudian kita akan cek pada X sama dengan 1. Nah, untuk mengecek X sama dengan 1, cek di X sama dengan 1 ini, kita juga yang pertama itu harus menentukan fungsi limit kiri dan fungsi limit kanannya. Untuk fungsi limit kirinya, kita harus mencari bagian yang berlaku sebelum atau sama dengan atau sampai dengan 1. Di sini kita lihat tadi bahwa fungsi kedua dari potongan fungsi Qx ini berlaku pada interval 0 sampai dengan 1. Sehingga ini kita akan gunakan sebagai fungsi limit kiri untuk X sama dengan 1. Dan untuk fungsi limit kanannya kita menggunakan potongan fungsi yang ketiga, karena intervalnya itu berlaku setelah atau mulai dari 1. Intervalnya 1 sampai dengan 20. Kemudian kita hitung, di sini kita hitung fungsi
nilai dari fungsi x min x kuadrat untuk x sama dengan 1. Kita masukkan nilainya di x sama dengan 1 sehingga hasilnya itu adalah min x. Kemudian untuk fungsi limit kanannya, kita hitung nilai fungsi limit kanan untuk fungsi 1 dikurang 2x, x-nya kita ganti dengan nilai 1, sehingga hasilnya itu adalah min 1, negatif 1. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk apabila dicek di x sama dengan 1, nilai limit kiri dan juga nilai limit kanan, nilai fungsi limit kiri dan juga kanannya itu sama-sama negatif 1. Sehingga ini juga kontinu. Kemudian kita akan mengecek untuk fungsi Q-aksennya. Pertama-tama itu kita cari nilai Q-aksennya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah tahu tadi bahwa kita akan menggunakan kita akan cek juga di limit x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 1. Nah, kita sudah tahu bahwa untuk fungsi pada x sama dengan 0 kita menggunakan fungsi limit kirinya yaitu fungsi yang pertama dan limit kanannya untuk fungsi yang kedua. Sehingga kita cari nilai Q-aksen dari fungsi x kuadrat ini yaitu 2x. Dan kita cari nilai Q-aksen dari fungsi min x kuadrat ini yaitu min 2x. Kemudian kita cari nilai fungsinya, nilai limit kirinya. Kita cari, kita masukkan x-nya itu sama dengan 0. Karena kita mengecek di x sama dengan 0 terlebih dahulu. Jadi kita substitusikan ke x nilai 0 tadi sehingga menghasilkan hasilnya yaitu 0 untuk fungsi dari limit kiri. Dan kita lakukan hal yang sama juga pada fungsi limit kanan. Kita substitusikan 0 ke x sehingga menghasilkan hasilnya itu 0. Jadi di sini terlihat bahwa nilai fungsi limit kiri dan limit kanan untuk Q-aksen di x sama dengan 0 itu juga kontinu atau sama, yaitu 0. Kemudian kita cek di x sama dengan 1. Tadi di x sama dengan 1 kita menggunakan potongan fungsi yang kedua yaitu min x kuadrat sebagai fungsi limit kiri dan potongan fungsi yang ketiga yaitu 1 dikurang 2x sebagai limit kanan. Kita cari nilai Q-aksen dari min x kuadrat. Itu hasilnya adalah min 2x dan cari nilai Q-aksen dari 1 min 2x itu hasilnya juga adalah min 2x. Kemudian kita substitusikan nilai x sama dengan 1 tadi ke fungsi limit kiri dan juga fungsi limit kanan sehingga sama-sama menghasilkan nilai yang juga sama yaitu min 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai fungsi Q dan Q-aksen itu kontinu pada simpul bagian dalam fungsi tersebut. Sehingga karena bentuk polinomial dari fungsi ini derajat yang paling tingginya itu adalah 2 dan fungsi kontinu pada simpul-simpul serta turunan pertama juga kontinu di simpul, maka fungsi Q(x) ini adalah benar-benar spline kuadratik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Nadia atas setelah menjelaskan contoh tersebut. Ya. Oke. Materi selanjutnya ada definisi interpolasi spline kuadratik yang akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Kepada Saudari Alia Satipa, dipersilahkan.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini materi selanjutnya yaitu ada definisi interpolasi spline kuadratik. Nah, tidak seperti spline linear, spline kuadratik, spline kuadratik tidak didefinisikan sepenuhnya oleh nilai-nilai DXY. Berikut ini kita perhatikan alasannya. Spline kuadratik sendiri didefinisikan oleh SIX yang mana bernilai AIX kuadrat ditambah BIX ditambah CI. Di sini itu seperti persamaan umum kuadrat biasa, namun ada koefisien XI di dalamnya. Nah, jadi terdapat 3N parameter untuk mendefinisikan SX sebelumnya. Diperhatikan titik-titik data dalam tabel di bawah ini. Di sini itu ada X0, Y0, kemudian ada X1, Y1, kemudian ada X2, Y2, hingga bernilai Xn dan Yn. Itu saja penjelasan dari saya mengenai definisi interpolasi spline kuadratik. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Alia Satifah atas penjelasannya. Oke, teman-teman, setelah definisi, sekarang ada syarat nih, syarat interpolasi spline kuadratik. Syarat-syarat ini akan dijelaskan oleh Saudari Della Puspitasari. Kepada Saudari Della, disilahkan. Oke, baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat interpolasi spline kuadratik. Di sini ada beberapa syaratnya. Yang pertama itu setiap subinterval xi, xi plus 1, di mana i itu sama dengan 0,1,2 sampai dengan n-1 memberikan dua persamaan yang berkaitan dengan xi dikali x, yaitu xi dikali xi sama dengan yi, dan si dikali xi plus 1 sama dengan yi plus 1. Jadi di sini kita mendapatkan 2n persamaan. Untuk syarat yang kedua itu pada kontinuitas dari x-aksen x memberikan suatu persamaan tunggal, di mana setiap titik dalam xi itu, di mana i sama dengan 0,1,2 sampai dengan n-1, yaitu x-aksen i dikurang 1 dikali xi sama dengan s-aksen i dikali xi. Nah, jadi kita mempunyai total 3n kurang 1 persamaan. Untuk syarat yang ketiga itu pilihan-pilihan yang mungkin untuk melengkapi kekurangan ketentuan, yaitu x-aksen x0 sama dengan 0 atau x double aksen dikali x0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita misalkan zi itu sebagai x-aksen i dikali xi. Nah, karena si dikali xi sama dengan yi, x-aksen i dikali xi sama dengan zi, dan s-aksen i dikali xi plus 1 sama dengan zi plus 1, maka kita mendapatkan definisi si dikali x sama dengan zi ditambah 1 dikurang zi per 2 dikali zi plus 1 dikurang zi. X dikurang zi kuadrat ditambah zi dikali x dikurang zi ditambah yi, itu untuk persamaan 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan x sama dengan xi plus 1. Next. Jadi x yi plus 1 sama dengan si dikali x sama dengan zi plus 1 dikurang zi per 2 dikali zi plus 1 dikurang zi, xi dikali x dikurang xi kuadrat ditambah zi dikali x dikurang xi ditambah yi. Maka menjadi yi plus 1 dikurang yi sama dengan zi plus 1 dikurang zi per 2 dikali x dikurang xi plus zi dikali x dikurang zi.
maka YI plus 1 dikurang YI sama dengan ZI plus 1 dikurang ZI per 2 dikali X dikurang XI. Jadi kita dapat menentukan ZI plus 1 dari ZI-nya itu ZI plus 1 sama dengan 2 dikali YI plus 1 dikurang YI per XI plus 1 dikurang XI dikurang ZI. Itu untuk persamaan 2. Mungkin itu saja syarat dari interpolasi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Della Puspitasari sudah menjelaskan mengenai syarat interpolasi spline. Oke, selanjutnya ada penggunaan pada Microsoft Excel. Nah, penggunaan ini akan dijelaskan oleh Saudari Amirah Nada Pratiwi. Kepada Saudari Amirah, disilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan pada Microsoft Excel-nya. Oke, langsung saja kita buka Microsoft. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, di mana buatlah interpolasi spline kuadratik untuk data berikut ini, di mana X-nya ada 0, 0,1, 0,4, dan 0,5. Dan Y-nya itu ada 1,3, 4,5, 2,0, dan 2,1 dengan ketetapan Z0-nya yaitu 0. Nah, untuk menghitung nilai ZI-nya, seperti yang sudah dijelaskan Dela tadi, di sini ada rumus ZI plus 1 sama dengan 2 dikali YI plus 1 dikurang YI per XI plus 1 dikurang XI dikurang ZI. Nah, di sini kita terlebih dahulu membuat tabel X dan Y tadi, data yang diketahui. Kemudian di sini kita tambahkan tabel satunya yaitu untuk nilai Z-nya. Nah, untuk yang kolom pertama Z itu adalah Z0 sama dengan 0, di mana itu sudah menjadi ketetapan di soalnya tadi. Kemudian untuk kita menemukan Z1, Z2, dan Z3-nya, kita menggunakan rumus ZI plus 1 itu. Jadi, di sini kita sama dengan 2 dikali dalam kurung, itu YI plus 1, yaitu kolom kedua ini, dikurang dengan yang sebelumnya, dibagi, kemudian kita buka kurung lagi, di mana itu X plus 1, yaitu 0,1, dikurang dengan kolom sebelumnya juga. Kemudian kita kurang dengan ZI, yaitu Z0 ini. Nah, di sini sudah ada nilainya, kita langsung tarik ke bawah aja. Nah, di sini sudah kita temukan, jadi Z0-nya tadi 0, Z1-nya 64, dan Z2-nya itu min 80,67, kemudian Z3-nya yaitu 82,67. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Amira atas penjelasannya. Kemudian ada penggunaan pada Microsoft Excel yang kedua. Di sini akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah Nadirah. Kepada Saudari Aisyah, disilahkan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini Aisyah ingin menjelaskan tentang penggunaan pada Microsoft Excel tentang fungsi kuadratik. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di tampilan layarnya, itu ada rumus SI kali X sama dengan AI X kuadrat ditambah BIX ditambah CI.
Nah, untuk I-nya itu bernilai 0 sampai dengan N-1. Di situ juga ada rumus AI sama dengan ZI plus 1 dikurang ZI. Ini per 2 XI plus 1 min XI. Terus untuk BI-nya, nilai dari BI yang ini itu ZI dikurang 2 AI XI. Terus di sini juga ada nilai dari CI. Oke. Nah, itu nilai CI-nya itu AI X kuadrat dikurang ZI XI ditambah YI. Oke, boleh stop share dulu. Mau share Excel. Oke, teman-teman. Jadi di sini untuk Microsoft Excel-nya yang A bisa teman-teman lihat. Tadi kan udah dijelaskan oleh Amira untuk menghitung nilai ZI. Sekarang kita mencari fungsi kuadratik SX. Nah, untuk A-nya kita dapatkan menggunakan rumus yang udah dijelaskan tadi. Rumus yang ini. Tadi kan udah dijelaskan AI-nya. Nah, ini nilai N-nya kita pakai yang itu. Terus nilai B ini kita pakai rumus yang ini. Begitupun dengan nilai C-nya. Kita lihat di sini bahwasannya nilai A itu adalah ZI plus 1. Untuk nilai ZI-nya yang mana? Ini. Nah, ZI-nya ditambah 1 dikali dikurang ZI juga. ZI yang pertama. Terus dibagi per 2 dikali B12. Ini teman-teman untuk B12-nya dikurang dengan XI. Nah, XI itu adalah ini. Berarti nilai yang keduanya dikurang nilai yang pertamanya. Begitupun dengan Z tadi. Z tadi juga nilai keduanya dikurang nilai pertamanya. Untuk yang nilai di bawahnya itu tinggal teman-teman tarik. Nah, seperti itu. Langsung berubah nanti dia. Begitupun dengan B. Yang B juga. B itu rumusnya sama dengan D11 kalau di sini. Di sini D11-nya ini. Terus dikurang 2 dikali karena nilai ZI-nya adalah 0 kan. Terus dikurang 2 dikali AI. AI-nya yang mana? Nah, untuk AI-nya itu yang ini. Karena udah kita dapetin tadi nilai A-nya. Dikali dengan B11. Untuk B11-nya itu adalah nilai XI. Tinggal teman-teman ikuti. Dan bisa langsung ditarik juga ke bawah. Untuk yang C juga begitu. Kita mengikuti rumus yang ada di yang udah ditentukan tadi. Bentar ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat kalau CI-nya sama dengan AI kali X kuadrat dikurang ZI kali XI ditambah YI. Tinggal kita sesuaikan karena kita udah mendapatkan nilai dari X, udah mendapatkan nilai dari Y, udah mendapatkan nilai dari Z. Tinggal kita masukkan ke fungsi kuadratiknya. Kita menyesuaikan. Tuh. Setelah itu, untuk fungsi kuadratiknya itu ini teman-teman rumusnya bisa teman-teman catat. B19 itu adalah ini, terus dibuat tanda petik karena kita mulainya dari 00 ini nilai B-nya. Terus dikali X kuadrat karena di sini kan X kuadrat. Ini AI. Tinggal kita sesuaikan dengan rumus ini SIX.
Karena kita udah mendapatkan kan tadi nilai dari A, ini nilai dari B, ini nilai dari C. Kita masukkan sesuai dengan rumus ini. Sehingga ketika kita buat dan tarik garis, nah kalau udah dapat satu, tinggal kita tarik garis ke bawah. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, semoga bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Aisyah atas penjelasannya. Ya, alhamdulillah presentasi dari kelompok 6 materinya udah selesai. Ya, harapannya semoga mudah dipahami. Kemudian teman-teman bisa dimanfaatkan gitu untuk kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang udah memperhatikan dan terima kasih kepada para presenter yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini berguna di kehidupan kita. Amin. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.